Halo semuanya, kami adalah mahasiswa semester 6, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan D4. Saat ini kami akan mempresentasikan langkah-langkah penyelesaian kasus akuntansi menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman akuntansi. Dan pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, saya Tesalonika Mapasa. Saya Gracia Winata. Saya Olivia Komendong. Saya Gracie Memento. Saya Gabriela Paebang. Dan saat ini kami akan membahas soal dari PT Fadali Furniture. Baik, pada sheet yang pertama, kita ubah nama atau rename menjadi nama sheet akun yang di dalamnya terdapat neraca saldo, data customer dan supplier, serta persediaan barang dagang awal. Selanjutnya, kita buat range dengan memblok nama akun dan nomor akun yang ada di neraca. Lalu, kita buka menu formulas. Selanjutnya, kita klik define name dan beri nama rek. Hal yang sama juga kita lakukan untuk membuat range customer, supplier, dan persediaan. Selanjutnya kita masuk dalam jurnal pembelian. Untuk transaksi pembelian, saya mengambil bukti kas keluar B01. Untuk menginput data tersebut, kita isi dengan tanggal 4. Selanjutnya, kolom nomor bukti diisi dengan B01. Di kolom kode supplier diisi dengan S01. Pada kolom uraian transaksi, nama supplier akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan lookup, buka kurung, D5, titik koma, supplier, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kode nomor akun, kita isi sesuai dengan transaksi. Pada kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan lookup, buka kurung, F5, nama rek, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kolom debit dan kredit, kita isi dengan nominal yang sudah tercantum pada bukti transaksi. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal penjualan. Untuk transaksi penjualan, saya mengambil faktur penjualan nomor J02. Untuk menginput transaksi tersebut, kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pada kolom tanggal, kita isi dengan data 22 Januari tahun 2006. Pada kolom nomor bukti, kita isi C02. Pada kolom kode customer, kita isi C02. Pada kolom uraian transaksi, akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sama dengan lookup, buka kurung, D5, customer, 2, false, tutup kurung. Pada kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang ada. Pada kolom nama akun, akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Dengan rumus sama dengan lookup, buka kurung, F5, nama rek, 2, false, tutup kurung. Pada kolom debit dan kredit, diisi sesuai dengan nominal yang ada pada transaksi. Kita masuk pada jurnal penerimaan kas. Untuk transaksi penerimaan kas, kami mengambil contoh bukti kas masuk KM01. Untuk menginput data transaksi tersebut, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, di kolom tanggal, kita isi dengan tanggal 3 Januari 2006. Selanjutnya, di kolom nomor bukti, kita isi dengan KM garis datar 01. Di kolom kode customer, kita isi dengan C04. Selanjutnya, di uraian transaksi,
nama customer akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, D8, customer, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kemudian di kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F8, nama rek, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transaksi. Selanjutnya, untuk transaksi penerimaan kas yang kedua, kami mengambil contoh bukti kas masuk KM05. Untuk menginput data transaksi tersebut, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, di kolom tanggal, kita isi dengan tanggal 29. Selanjutnya, di kolom nomor bukti, kita isi dengan KM05. Selanjutnya, di kolom kode customer, kita lewati karena transaksi berikut bukanlah transaksi pelunasan piutang. Selanjutnya, di uraian transaksi, kita isi dengan pembeli motor. Di kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Selanjutnya, di kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F26, nama rek, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam bukti transaksi. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksi pengeluaran kas, kami mengambil contoh dari bukti kas keluar nomor KK-01. Untuk menginput data transaksi berikut, ikuti langkah-langkah, yaitu pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal 2, pada kolom nomor bukti kita isi dengan KK-01, pada kolom kode supplier kita isi dengan S01. Selanjutnya, pada kolom uraian transaksi, nama supplier akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung D5, supplier, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya, di kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pada kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F5, nama rek, 2, false, tutup kurung. Dan selanjutnya, untuk kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam bukti transaksi. Selanjutnya, untuk contoh transaksi pengeluaran kas yang kedua, kita mengambil contoh dari KK03. Untuk menginput data transaksi yang kedua, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal 10. Selanjutnya, pada kolom nomor bukti kita isi dengan KK-03. Selanjutnya, pada kode supplier kita lewati karena transaksi berikut bukanlah transaksi pembayaran hutang. Selanjutnya, pada kolom uraian transaksi kita isi dengan pengelola ITC Cipular. Selanjutnya, pada kolom kode akun kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pada kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F11, nama rek, 2, false, tutup kurung. Dan yang terakhir, pada kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan nominal yang tercantum pada bukti transaksi. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal umum. Yang pertama itu teratur pembelian. Pada kolom tanggal, kita isi dengan tanggal 4 Januari tahun 2006. Pada kolom bukti, kita isi dengan ND01. Pada kolom supplier customer, kita isi dengan S01. Dan pada
Selanjutnya pada uraian transaksi, kita isi dengan CV usaha maju, dan pada kolom kode akun, kita isi dengan sesuai dengan transaksi. Pada nama akun, kita isi sesuai dengan rumus yang ada, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, F5, nama rek, 2, false, tutup kurung. Selanjutnya pada kolom selanjutnya, kolom debit dan kredit, kita isi dengan nominal yang tercantum pada bukti transaksi. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal umum, yaitu pada retur penjualan. Pada kolom tanggal, kita isi tanggal 24 Januari tahun 2006. Pada kolom nomor bukti, kita isi NK 02. Pada kolom kode supplier atau customer, kita isi C02. Pada kolom uraian transaksi, kita isi toko buku utama. Pada kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang ada. Pada kolom nama akun, akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, F10, nama rek, 2, false, tutup kurung. Pada kolom debit dan kredit, diisi sesuai dengan nominal yang ada pada transaksi. Selanjutnya, kita masuk dalam jurnal penyesuaian. Untuk transaksi yang pertama, pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal 31. Selanjutnya di kolom nomor bukti kita isi dengan BM01. Pada kolom uraian transaksi kita isi dengan keterangan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya pada kolom kode akun kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi, yaitu transaksi penyusutan. Selanjutnya pada kolom nama akun akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E5, nama rek, 2, false, tutup kurung. Dan yang terakhir, pada kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam bukti transaksi. Selanjutnya, untuk transaksi penyesuaian yang kedua. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada kolom tanggal, kita isi dengan 31 Januari tahun 2006. Pada kolom nomor bukti, kita isi dengan BM garis datar 02. Pada uraian transaksi, kita isi dengan pinjaman bank Mandiri. Pada kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi. Pada kolom nama akun, akan langsung muncul dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, S9, nama rek, 2, false, tutup kurung. Pada kolom debit dan kredit diisi sesuai dengan nominal yang tercantum pada transaksi. Sekarang kita masuk pada transaksi penyesuaian yang keempat. Pertama, pada kolom tanggal, kita masukkan tanggal 31 Januari tahun 2006. Selanjutnya, pada nomor bukti, kita masukkan BM garis datar 04. Lalu, pada kolom uraian transaksi, kita isi dengan rekonsiliasi bank. Lalu, pada kolom kode akun, kita isi sesuai dengan transaksi yang ada. Kemudian, pada kolom nama akun akan langsung muncul apabila kita memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E13, nama rek, 2, false, tutup kurung. Dan yang terakhir, pada kolom debit dan kredit, kita isi sesuai dengan yang tertera dalam bukti transaksi. Selanjutnya, kita masuk pada laporan stok persediaan. Pada kode persediaan, nama barang, harga pokok, serta kuantiti awal, kita isi sesuai dengan keterangan pada sheet akun. Pada kolom pembelian, kita isi sesuai dengan pembelian yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu untuk
P01 pembelian sejumlah 10 dan untuk P02 pembelian sejumlah 30. Pada kolom retur pembelian, kita isi sesuai dengan retur pembelian yang terjadi dalam perusahaan, yaitu untuk P02 sejumlah 1 unit. Pada kolom penjualan, kita isi sesuai dengan transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan, yaitu untuk P01 sejumlah 18 unit, P02 sejumlah 65 unit, P03 sejumlah 13 unit. Untuk P05, penjualan sejumlah 4 unit, P06 6 unit, P07 12 unit, P08 12 unit, dan P09 7 unit. Pada kolom retur penjualan, diisi sesuai dengan retur penjualan yang terjadi, yaitu pada P02 dan P03 masing-masing 1 unit. Pada kolom kuantiti akhir, dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Pada kolom jumlah harga pokok, dihitung dengan cara menggunakan rumus berikut, yaitu perkalian dari harga pokok dan kuantiti akhir. Untuk total, digunakan rumus fungsi sum sebagai berikut, kemudian disesuaikan pada kolom-kolom berikutnya. Selanjutnya, kita masuk pada worksheet atau kertas kerja. Pertama-tama, pada kolom nomor akun, kita isi dengan mengcopy nomor akun yang terdapat di neraca awal di sheet akun. Selanjutnya, pada kolom nama akun, sama seperti nomor akun, kita isi dengan mengcopy nama akun yang terdapat dalam neraca awal di sheet akun. Selanjutnya, pada kolom saldo awal di sebelah debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung norek, A7, SA underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom saldo awal kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung norek, A7, SA underscore kredit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom J beli, di kolom debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore beli, A7, beli underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore beli, A7, beli underscore kredit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom J jual di sebelah debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore jual, A7, jual underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore jual, A7, jual underscore kredit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom JKM di sebelah debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore JKM, A7, JKM underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom JKM sebelah kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore JKM, A7, JKM underscore kredit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom JKK sebelah debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung underscore JKK, A7, JKK underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada JKK sebelah kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore JKK, A7, JKK underscore kredit tutup kurung. Selanjutnya, pada kolom jurnal umum sebelah debit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore JU, A7, JU underscore debit tutup kurung, tambah sum if buka kurung akun underscore JP, A7, JP underscore debit tutup kurung. Selanjutnya, pada jurnal umum sebelah kredit, kita isi dengan rumus sama dengan sum if buka kurung akun underscore JU,
A7, JU underscore kredit, tutup kurung, tambah sum if, buka kurung, akun underscore JP, A7, JP underscore kredit, tutup kurung. Setelah memasukkan rumus-rumus yang tadi, kemudian kita copy ke sel-sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita masuk pada rekap jurnal. Pada rekap jurnal sebelah debit, kita menjumlahkan total-total yang ada di sebelah debit dari tabel-tabel sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat berikut. Selanjutnya untuk sebelah kredit, kita menjumlahkan total-total yang ada di sebelah kredit dari tabel-tabel sebelumnya seperti yang ditampilkan berikut. Kemudian kita copy ke sel-sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya, pada kolom saldo akhir sebelah debit, kita isi dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung O7 lebih besar dari P7, O7 kurang P7,0 tutup kurung. Arti dari rumus ini yaitu O7 adalah sisi debit, sedangkan P7 adalah sisi kredit. Artinya, apabila sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka saldo yang akan muncul pada saldo akhir sebelah debit yaitu penjumlahan dari sisi debit dikurangi sisi kredit. Dan sebaliknya, apabila tidak, maka saldo yang akan muncul adalah 0. Selanjutnya, pada saldo akhir sebelah kredit, kita isi dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung P7 lebih besar dari O7, P7 kurang O7,0 tutup kurung. Artinya di sini, apabila sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka saldo yang akan muncul pada saldo akhir sebelah kredit adalah hasil penjumlahan dari sisi kredit dikurangi sisi debit. Sebaliknya, apabila saldo sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka saldo yang akan muncul adalah 0. Selanjutnya, pada kolom rugi laba sebelah debit, kita isi dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung left buka kurung A7, 1 tutup kurung lebih besar sama dengan tanda petik 4, Q7,0 tutup kurung. Arti dari rumus ini yaitu sisi debit yang terdapat dalam tabel saldo akhir yang nomor akunnya lebih dari atau sama dengan 4 akan muncul dalam tabel rugi atau laba sebelah debit. Selanjutnya, pada rugi laba sebelah kredit, kita isi dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung left buka kurung A7, 1 tutup kurung lebih besar atau sama dengan 4, R7,0 tutup kurung. Arti dari rumus berikut yaitu sisi kredit yang terdapat dalam tabel saldo akhir yang nomor akunnya lebih besar atau sama dengan 4 akan muncul dalam tabel rugi laba sebelah kredit. Dan selanjutnya, pada tabel neraca sebelah debit, kita isi dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung left buka kurung A7,1 tutup kurung kurang dari sama dengan tanda petik 3, Q7,0 tutup kurung. Arti dari rumus ini yaitu sisi debit yang terdapat dalam tabel saldo akhir yang nomor akunnya kurang dari atau sama dengan 3 akan muncul dalam tabel neraca sebelah debit. Selanjutnya pada tabel kredit neraca, kita isi dengan rumus berikut. Sama dengan if buka kurung left buka kurung A7, 1 tutup kurung kurang dari sama dengan tanda petik 3, R7,0 tutup kurung. Arti dari rumus ini yaitu sisi kredit yang terdapat dalam tabel saldo akhir yang nomor akunnya kurang dari atau sama dengan 3 akan muncul dalam tabel neraca sebelah kredit. Selanjutnya, rumus-rumus yang tadi kita copy ke sel-sel yang ada di bawahnya. Kemudian, pada kolom total, kita menggunakan rumus sum. Dan bisa kita lihat pada tabel rugi laba dan neraca, untuk rugi laba di sebelah kredit dan di neraca di sebelah debit, terdapat selisih masing-masing yaitu Rp12.323.362. Artinya, perusahaan mengalami kerugian. Kemudian setelah kita mendapatkan selisih, kita jumlahkan kembali
dan kita lihat apakah saldonya sudah balance atau belum. Apabila sudah balance, maka worksheet yang kita buat sudah benar. Selanjutnya kita masuk pada harga pokok penjualan. Pada persediaan awal, kita isi sesuai dengan jumlah yang diketahui pada neraca saldo awal. Pada pembelian, kita isi dengan jumlah 21.750.000 yang didapat dari jumlah pembelian, yaitu untuk P01 terjadi pembelian sejumlah 10 unit dikalikan dengan harga pokoknya sejumlah 1.200.000 didapat 12 juta. Kemudian pembelian yang kedua untuk P02 sejumlah 30 unit dikalikan dengan harga pokoknya 325.000 didapat jumlah 9.750.000. Kemudian dijumlahkan didapat 21.750.000. Hasil tersebut diisi pada pembelian. Selanjutnya pada retur pembelian diisi dengan jumlah 325.000 yang didapat dari jumlah retur pembelian yang terjadi dalam perusahaan, yaitu sejumlah 1 unit untuk P02 dikalikan dengan harga pokoknya 325.000. Selanjutnya untuk pembelian bersih adalah jumlah dari pengurangan 21.750.000 dikurang dengan 325.000 dan didapat hasil demikian. Untuk barang siap dijual adalah penjumlahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Selanjutnya persediaan akhir diisi dengan jumlah yang didapat dari total laporan persediaan sejumlah 69.715.000. Dan yang terakhir untuk harga pokok penjualan dihitung dengan cara barang siap dijual dikurang dengan persediaan akhir. Selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi. Untuk mengisi format laporan laba rugi, kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pada nomor akun diisi dengan akun-akun laba rugi. Pada nama akun akan langsung muncul dengan kita memasukkan rumus sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP buka kurung B6, nama rek, 2, false, tutup kurung. Untuk cara-cara tadi kita gunakan untuk nomor akun dan akun-akun selanjutnya. Untuk memperoleh penjualan, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B6, worksheet, 18, tutup kurung. Untuk total penjualan, menggunakan rumus dengan menjumlahkan penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan ongkos kirim, sehingga memperoleh jumlah Rp130.547.500. Untuk persediaan barang dagang, diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B12, worksheet, 3, false, tutup kurung. Untuk pembelian diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B13, worksheet, 17, tutup kurung. Untuk potongan pembelian sama dengan VLOOKUP buka kurung B14, worksheet, 18, tutup kurung. Untuk retur pembelian sama dengan VLOOKUP buka kurung B15, worksheet, 18. Rp21.425.000 diperoleh dari pembelian dikurangi dengan retur pembelian. Selanjutnya, untuk barang tersedia dijual, diperoleh dengan menggunakan rumus persediaan barang dagang ditambah dengan pengurangan dari pembelian dengan retur pembelian. Untuk persediaan barang dagang, diperoleh dari laporan harga pokok penjualan, yaitu Rp69.715.000. Untuk harga pokok penjualan, diperoleh dengan menggunakan rumus barang tersedia dijual dikurangi dengan
persediaan barang dagang. Selanjutnya, untuk laba rugi kotor diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, untuk beban angkut pembelian diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B22, worksheet, 17, tutup kurung. Untuk total beban diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung D22 sampai D34 tutup kurung. Untuk laba rugi kotor diperoleh dengan menggunakan rumus laba rugi kotor dikurangi dengan total beban. Untuk laba penjualan aktiva tetap diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B38, worksheet, 18 tutup kurung. Untuk total pendapatan lain-lain diperoleh dari penjumlahan laba penjualan aktiva tetap ditambah dengan pendapatan jasa giro. Selanjutnya, untuk beban administrasi bank diperoleh dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B42, worksheet, 17 tutup kurung. Untuk total beban lain-lain diperoleh dari penjumlahan beban administrasi bank dan beban bunga. Selanjutnya, untuk laba rugi bersih diperoleh dengan menggunakan rumus laba rugi kotor ditambah dengan total pendapatan lain-lain dikurangi dengan total beban lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada laporan perubahan entitas. Pada laporan ini kita menggunakan format sebagai berikut. Laba ditahan dengan nominal yang diperoleh dari laba ditahan yang ada pada sheet worksheet. Selanjutnya, laba rugi periode berjalan yang nominalnya diperoleh dari laba rugi bersih pada sheet laba rugi. Selanjutnya, laba ditahan akhir yang nominalnya yang diperoleh dengan menjumlahkan laba ditahan awal dengan laba rugi periode berjalan. Saat ini kita masuk pada laporan posisi keuangan. Kita buat laporan posisi keuangan menggunakan format seperti yang ada di tampilan. Bagian pertama adalah aktiva lancar. Dalam kode akun, kita masukkan kode akun dari akun-akun yang termasuk dalam kategori aktiva lancar. Selanjutnya, untuk menampilkan nama akun dari kode akun tersebut, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B7, nama rek, 2 tutup kurung. Dan untuk menampilkan nama-nama akun yang lain, kita copy rumus tersebut ke bawah. Selanjutnya, untuk jumlah dari kategori akun aktiva lancar, kita tampilkan dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B7, worksheet, 17 tutup kurung. Rumus-rumus tadi kita copy ke bawah untuk menampilkan jumlah-jumlah dari nama akun yang lain. Selanjutnya, untuk menjumlah aktiva lancar kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung D7 sampai D15 tutup kurung. Selanjutnya, dalam kategori aktiva tetap kita masukkan kode akun dari akun-akun yang termasuk dalam kategori aktiva tetap, dan untuk menampilkan nama akun dari kode akun tersebut kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B19, nama rek, 2 tutup kurung. Begitu seterusnya. Lalu dalam kolom jumlah kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung B19, worksheet, 17 tutup kurung, dan di copy ke bawah. Untuk menjumlahkan total aktiva tetap, kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung D19 sampai dengan D22 tutup kurung. Kemudian untuk total aset kita jumlahkan
total dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian, dalam kategori liabilitas, di kolom kode akun, kita masukkan kode akun dari akun-akun yang termasuk dalam kategori liabilitas. Dan untuk menampilkan nama akun dari kode akun tersebut, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, B26, nama rek, 2 tutup kurung, dan di copy ke bawah. Dan untuk menampilkan jumlahnya, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung B26, worksheet, 18, tutup kurung, dan di copy ke bawah. Dan untuk menjumlahkan total liabilitas, kita gunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, D26, sampai dengan D33, tutup kurung. Selanjutnya, untuk kategori ekuitas, dalam kode akun, kita masukkan kode akun dari akun-akun yang termasuk dalam kategori ekuitas, dan untuk menampilkan nama akun dari kode akun tersebut, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B36, nama rek, 2 tutup kurung, dan di copy ke bawah. Dan untuk jumlahnya, kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, B36, worksheet, 18, tutup kurung, dan di copy ke bawah. Untuk jumlah dari ekuitas, kita gunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, D36 sampai D37, tutup kurung. Dan untuk menjumlahkan total liabilitas dan ekuitas, kita gunakan rumus sama dengan E34, yaitu total liabilitas, ditambah dengan E38, yaitu total ekuitas. Demikianlah video yang telah kami buat untuk menyelesaikan soal akuntansi dari PT Fadali Furniture menggunakan Microsoft Excel. Semoga video kami dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.